Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai delegasi kekuasaan dan pengaruh otoritas. Baik, sebelum saya mulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di virtual kali ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator Silsilia Madevi dengan NIM 2019-11063, dan ada rekan saya Arya Ramadhani NIM 2019-11106, ada Sheila Amara Putri NIM 2019-11224, dan ada Riki Hendriawan NIM 2019-11597, serta ada Muhammad Rizom Mulki NIM 2019-11682. Langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu pengertian delegasi. Pengertian delegasi di sini adalah pihak individu yang dipercaya sebagai perwakilan agar bisa mewakili kelompok atau lembaga, atau juga suatu kegiatan untuk memberikan suatu wewenang dan tanggung jawab pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak penerima wewenang harus mampu bertanggung jawabkan kepada orang yang melimpahkan wewenang. Slide berikutnya yaitu pengertian delegasi menurut para ahli. Di sini ada 3 para ahli. Yang pertama ada Charles J. Keating. Menurut Charles J. Keating, delegasi itu sebagai upaya pemberian sebagian tanggung jawab formal kepada pihak lain dalam melakukan kegiatan tertentu. Berikutnya ada U.J. Slamet yang mengutarakan delegasi adalah sebuah pelimpahan wewenang serta tanggung jawab formal pada pihak lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Dan menurut Rusli Jasop yaitu delegasi adalah suatu pemberian otoritas atau kekuasaan yang bersifat formal serta tanggung jawab untuk melakukan kegiatan tertentu kepada pihak lain. Slide berikutnya yaitu terkait pengertian wewenang. Wewenang di sini itu merupakan suatu hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas dan mempunyai peran sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab guna mendukung berhasilnya pelaksanaannya tugas. Pengaruh otoritas. Yang pertama, persuasi rasional atau rational persuasion terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan alasan yang logis dan bukti-bukti nyata agar orang lain tertarik. Yang kedua, daya tarik inspirasional atau inspirational appeals. Hal ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan suatu permintaan atau proposal untuk membangkitkan antusiasme atau gairah pada orang lain. Yang ketiga, konsultasi atau consultation. Hal ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan mengajak dan melibatkan orang yang dijadikan target untuk berpartisipasi dalam pembuatan suatu rencana atau perubahan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, mengucapkan kata-kata manis atau ingratiation. Hal ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kata-kata membahagiakan, memberikan pujian, atau sikap bersahabat dalam memohon sesuatu. Pengaruh otoritas yang kelima, daya tarik pribadi atau personal appeals. Hal ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain atau memintanya untuk melakukan sesuatu karena merupakan teman atau karena dianggap loyal. Yang keenam, pertukaran atau exchange. Hal ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan memberikan suatu keuntungan tertentu kepada orang yang dijadikan target. Yang ke-7, koalisi atau coalition. Hal ini terjadi jika seseorang meminta bantuan dan dukungan dari orang lain untuk membujuk atau sebagai alasan agar orang yang dijadikan target setuju. Yang ke-8, tekanan atau pressure. Hal ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ancaman,
peringatan atau permintaan yang berulang-ulang dalam meminta sesuatu. Yang kesembilan atau terakhir, mengesahkan atau legitimasi. Hal ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan jabatannya atau kekuasaannya. Selanjutnya ialah jenis-jenis delegasi. Yang pertama ialah delegasi umum. Delegasi umum merupakan pihak bawahan yang mendapat wewenang dari atasan untuk mengerjakan berbagai fungsi manajemen umum seperti penempatan, pengarahan, perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan. Yang kedua ialah delegasi khusus. Delegasi khusus adalah delegasi yang berhubungan dengan tugas khusus. Contohnya adalah pemberian wewenang pada seorang penjual untuk bisa mengumpulkan uang dari para debiturnya. Delegasi formal. Delegasi ini dipilih berdasarkan struktur organisasi yang ada di perusahaan tempatnya bekerja. Dengan garis struktur organisasi yang ada, atasan tak punya pilihan lain untuk menunjuk bawahannya sebagai delegasi. Contohnya jika ada seorang manajer produksi yang diberikan wewenang untuk meningkatkan produk jasa atau barang. Selanjutnya ialah delegasi informal. Delegasi informal merupakan delegasi yang langsung dilakukan oleh bawahan meskipun tanpa adanya pemberian wewenang dari atasan. Misalnya ketika ada kerusakan alat di tempatnya bekerja karena merasa mampu memperbaiki, maka tanpa disuruh atasan dia akan memperbaiki alat tersebut. Yang terakhir ialah delegasi lateral. Delegasi ini merupakan pihak yang menerima wewenang lebih dari satu orang atau dengan bantuan sejumlah orang. Berikut contohnya adalah seorang manajer umum dari departemen penjualan yang meminta bantuan manajer penjualan untuk menyiapkan kumpulan atau data tenaga penjualan. Karena akan sulit dilakukan sendirian, maka dia akan meminta bantuan dari bagian personalia. Tujuan delegasi kegiatan untuk memberikan suatu wewenang dan tanggung jawab pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggungjawabkan kepada orang yang melimpahkan wewenang. Konsep kekuasaan dan otoritas. Kekuasaan merupakan keseluruhan hak atau wewenang yang diambil oleh seseorang untuk memilih keputusan yang berhubungan dengan fungsinya. Hal ini menggambarkan kekuasaan tersebut sah dan legal untuk diberikan perintah, melakukan sesuatu supaya pekerjaan bisa dituntaskan. Kekuasaan atau otoritas adalah sesuatu yang sifatnya mengalir dari atas ke bawah, dari atasan ke bawahan atau dari level lebih tinggi ke level lebih rendah. Seseorang yang diberikan kekuasaan harus bisa menjelaskan kepada anggota timnya tentang suatu tugas atau pekerjaan, serta mendelegasikan tugas tersebut kepada orang yang tepat. Sementara seseorang yang diberikan tugas harus bisa menyelesaikan tersebut dengan baik agar dapat membantu kelancaran perusahaan. Kekuasaan membutuhkan tanggung jawab, baik dari pemberi maupun penerima, agar hasilnya tepat dengan harapan. Sumber kekuasaan antara individu, interpersonal source of power. Kekuasaan formal power adalah kekuasaan yang didasarkan pada posisi individual dalam suatu organisasi. Kekuasaan personal power adalah kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik yang dimiliki seorang individu. Sumber kekuasaan struktural source of power. Kekuasaan ini juga dikenal dengan istilah intergroup atau interdepartment power yang merupakan sumber kekuasaan kelompok. Selanjutnya, tipe kekuasaan. Menurut McLever, ada 3 model umum tipe kekuasaan, yaitu yang pertama, tipe kasta. Tipe kekuasaan ini biasanya ditemukan di komunitas kasta, di mana praktis tidak ada gerakan sosial vertikal. Dan yang kedua, tipe oligarkis. Jenis kekuasaan ini masih memiliki garis pemisah yang jelas, namun dasar untuk diferensiasi kelas sosial ditentukan oleh budaya masyarakat. Dan yang ketiga, tipe demokratis. Tipe kekuasaan ini menunjukkan fakta bahwa akan ada garis pemisah antara lapisan sifatnya fleksibel dan tidak kaku. Selanjutnya, studi kasus pada PT Kalbe Farma. Timbulnya kerugian pada konsumen merupakan akibat dari kurangnya perhatian pelaku usaha terhadap hukum perlindungan konsumen, bahwa dalam hal ini PT Kalbe Farma melakukan kelalaian
dalam memproduksi obat bius Buvanes spinal 0,5% HIV 4 mili, sehingga mengakibatkan terjadinya mix up Buvanes spinal dengan asam tranexamat yang memiliki charge cover yang sama. Selain itu, pencantuman informasi minimal produk tidak sesuai dengan ketentuan keputusan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan atau POM nomor 0224-SK/7/1991 tentang pedoman persyaratan mutu serta label dan periklanan makanan minuman. Hal tersebut berarti PT Kalbe Farma telah melanggar pasal 3 Peraturan Kepala BPOM nomor HK 03/123/10/11/08481 tahun 2011. Peraturan Kepala BPOM nomor 3 tahun 2013 mengenai khasiat obat yang meyakinkan dan aman mutu yang sesuai standar CPOB, serta informasi minimal produk yang tidak menyesatkan, sehingga atas pelanggaran tersebut PT Kalbe Farma dianggap menghasilkan suatu produk yang cacat. Hal ini berkaitan erat dengan hak konsumen, terutama pada pasal 4 ayat 1 UU PK bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, serta pasal 4 ayat 3 UU PK bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa. Oleh karena itu, atas pelanggaran perlindungan konsumen oleh PT Kalbe Farma mengakibatkan dibentuknya Buvanes spinal demi terwujudnya perlindungan konsumen bagi masyarakat pada umumnya. Pertanggungjawaban PT Kalbe Farma pada 2 pasien atas ketidaksesuaian obat bius Buvanes spinal dengan ampulnya tidak ditempuh tindakan bagaimana mestinya. PT Kalbe Farma dalam situs resminya menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan pemasaran produk-produknya, PT Kalbe Farma senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku dari Badan BPOM dengan memastikan bahwa informasi produk ditampilkan secara jelas. Untuk menghindari kesalahan penafsiran, akan tetapi ada kenyataan yang tanggung jawab PT Kalbe Farma hanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab prosedur melalui penarikan batch Buvanes spinal 0,5% heavy 4 mili dan asam tranexamat generik 500 mg SML batch nomor 629668 dan 630025, sehingga sukarela dari seluruh peredaran sejak meninggalnya 2 orang pasien. Tentunya atas peristiwa tersebut, keluarga korban mengalami duka yang mendalam karena telah menjadi korban atas kelalaian PT Kalbe Farma. Atas langkah preventif yang ditempuh oleh PT Kalbe Farma tidak sesuai sebagaimana ketentuan di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Atas kasus ini, keluarga korban memiliki hak melakukan tuntutan berdasarkan pasal 45 dan pasal 46 UU PK serta pasal 29 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.